Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. The King. Gloria in
Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Meskipun ibadah tutup tahun kali ini kita masih tetap adakan secara online dari rumah masing-masing, namun kiranya ibadah kita kali ini dapat berjalan dengan hikmat dan penuh sukacita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu. Dia sendiri akan menyertai Engkau. Dia tidak akan membiarkan Engkau dan tidak akan meninggalkan Engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tidak hentinya kami naikkan syukur kami karena besar anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua atas kehendak-Mu ya Tuhan. Sepanjang tahun ini kami dapat melihat, kami dapat merasakan, bahkan kami mensyukuri apa yang telah terjadi. Sampai saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengakhiri tahun ini dengan ibadah ucapan syukur. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya anugerah Tuhan turun atas kami semua. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan hikmat dan berkenan di hati Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan firman Tuhan yang kami dengar dalam diri kami, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kami masing-masing. Bapa, kami sadar sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kami. Tetapi yang menjadi penghambat adalah dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Hal itu membuat Tuhan enggan dan menyembunyikan diri terhadap kami. Ampunilah kami ya Bapa, sehingga doa kami ini layak Engkau dengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki hari yang baru di tahun yang baru, tahun 2022. Jika kita kembali melihat ke belakang, kita pasti sadar berkat penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita berhasil melewati masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi ini. Anugerah Tuhan itu sungguh cukup bagi kita. Berkat dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mari kita puji Tuhan kita naikkan pujian selamanya memuji-Mu. 来，我们赞美我们的神，我们唱，我要赞美耶和华。
要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。来，我们赞美耶和华。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的神。我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的神。我的上帝，我的王啊，我要拯救你。我的上帝，我的王啊，我要拯救你。我要永永远远称颂你的名，我要永永远远称颂你的名，我要永永远远称颂你的名，我要永永远远称颂你的名。 Mari kita puji Tuhan kita. Ku mau puji Tuhanku, hai jiwaku pujilah Dia. Ku mau puji Tuhanku, hai jiwaku pujilah Ku mau puji Dia. Tuhanku. Ku mau puji Tuhanku, hai jiwaku pujilah Dia. Ku mau puji Tuhanku, hai jiwaku pujilah Dia. Selamanya ku puji Tuhanku, Selama kita puji Dia. selama hidupku ku puji Allahku. Selamanya ku puji Tuhanku, selama hidupku ku puji Allahku. Ya Allahku, ya Rajaku, Kau ku agungkan. Ya Allahku, ya Rajaku, Kau ku agungkan. Sepanjang hidupku puji namamu, sepanjang hidupku puji namamu. Sepanjang hidupku, ku puji namamu. Sepanjang hidupku puji namamu, sepanjang hidupku puji namamu. 我要永永远远称颂你的名。称颂你的名，我要永永远远称颂你的名，称颂你的名，称颂你的名。Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Mari kita puji Dia, Tuhan yang hidup dengan segenap hati kita. 这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有一直有流。哈利路亚，哈利路亚，这里有光明自由。金白色一路总是有再一次哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有一直有流。哈利路亚，哈利路亚，这里有光明自由。金
敬拜神一如泉水涌流，有话的主你在这里，你是起初的幕后的，现在永在的主，全心敬拜你的是欢呼，羔羊被高举，公义的路透露光照耀，万光赞叹你的荣美，圣洁公义主明亮出息，现在永在的君王，这里有荣耀。哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有一直永流。哈利路亚，哈利路亚，这里有光明自由。敬拜神一如泉水涌流，有话的主你在这里，你是起初的幕后的，现在永在的主，全心敬拜你的神欢呼，羔羊被高举，公义的路透露光照耀，万国赞叹你的荣美，圣洁公义主明亮出息，现在永在的君王，你是起初的幕后的，现在永在的主，全心敬拜你的神欢呼，羔羊被高举，公义的路透露光照耀，万光赞叹你的荣美，圣洁公义主明亮出息，现在永在你心，现在永在你心，现在永在你君王，这里有荣耀，这里有荣耀。Sepanjang tahun yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, menyisakan banyak sekali hal yang mungkin akan kita lanjutkan di tahun yang baru. Sama seperti tahun 2021 ini, biar nanti di tahun yang baru kita tetap teguh meletakkan iman pengharapan kita hanya di dalam Tuhan saja. Sehingga apapun yang akan terjadi tahun yang baru tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita dikuatkan jika kita ada di dalam Tuhan. 在主里面满有能力。来，我们唱这首歌，满有能力。我的盼望只在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源只在耶稣基督里，有主在我里面活着，我宣告在我里面的比世上一切更有能力，我不属这世界，我靠近耶稣的名，我宣告在我里面有活水永流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。阿们。再一次，我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源
就在耶稣基督里，永存在我里面活着。我们一起唱。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，或许有了蛮有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能产生仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。有主在我里面，没有惧怕能产生仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，或许有蛮有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，或许有蛮有能力。有耶稣在我里面活着，我再一唱。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，或许有了蛮有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。阿們。Kita mau lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan, lebih dalam lagi merasakan jamahan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Engkaulah Tuhan, penuntun hidup kami. Engkau mengenali kami, pribadi lepas pribadi. Janjimu tidak pernah berubah. Engkau menuntun kami dengan tangan kasih-Mu, melewati sepanjang jalan kehidupan kami. Setiap langkah kami ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu yang menuntun sepanjang hidup kami. Kita naikkan pujian sepanjang jalan anugerah. 你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万难中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。一步又一步，只是恩典这路，你爱你手牵我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望这路，你爱你手牵引我走这人生路。Engkaulah Tuhan kami, penuntun hidup kami. Kau
Engkaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. 你是我们的主，你是我的主，你我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典的路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望的路，你爱你手牵引我走这人生路，这是恩典的真路。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望的路，你爱你手。Benar Tuhan, setiap langkah kami ada anugerah-Mu, setiap langkah hidup kami ada pengharapan. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkah kami Tuhan ada anugerah-Mu. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih memperoleh waktu dan kesempatan untuk menikmati akhir tahun ini. Mari kita mempersiapkan hati kita menyongsong tahun yang akan datang dengan disegarkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau sungguh baik. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi dan menyayangi kami. Terima kasih karena kami masih boleh menikmati dan melewati momen-momen penting dan momen-momen berharga dalam hidup kami. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati akhir tahun ini, itu pun semua karena anugerah Tuhan. Kalaupun kami boleh menikmati tahun baru yang akan datang, itu pun karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami meninggalkan tahun ini, sebelum kami mau memasuki tahun yang baru, kami mau mempersiapkan hati kami terlebih dahulu untuk mengerti dan tahu akan kehendak Tuhan yang akan kami kerjakan. Tolong kami Bapa di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Tolong kami supaya kami menangkap visi dan misi dari Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali lagi saya mau katakan bersyukur kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati akhir tahun 2021. Dan saya mau katakan sekali lagi saudara, pastikan engkau menangkap visi dan misi dari Tuhan untuk apa yang harus engkau kerjakan di tahun yang akan datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 minggu kurang lebih kita sudah disegarkan, diteguhkan dengan begitu banyak renungan-renungan Natal yang seharusnya ini semakin menggairahkan kita untuk bergerak maju dengan arah dan tujuan yang jelas menyambut tahun 2022. Saya rasa kita semakin semangat, semakin bergairah untuk menyambut tahun 2022 oleh karena kita sudah menerima begitu banyak berkat Tuhan melalui firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hitung-hitungan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang sanggup menghitung seberapa besar berkat-berkat Tuhan yang sudah engkau terima di dalam kehidupanmu? Sanggupkah engkau mengembalikan apa yang telah engkau terima dan engkau nikmati dari Tuhan? Sanggupkah engkau mereka ulang kembali saudara bagaimana perjalanan kehidupanmu dengan detail sepanjang tahun 2021 ini? Dan paling penting saudaraku yang dikasihi Tuhan, sanggupkah engkau berjalan seorang diri? Kita perlu merenungkan kembali saudara sepanjang tahun 2021 ini. Siapakah yang telah membuat engkau kuat menjalaninya? Siapakah yang telah membuat engkau bisa menikmatinya dan menghadapinya? Ada begitu banyak hal yang terjadi sepanjang tahun 2021 ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada banyak yang datang, tetapi ada juga banyak yang pergi. Ada banyak yang berkurang, ada banyak yang bertambah. Dan semuanya ini saudara memberikan kita satu bukti yang kuat, memberikan kita kesadaran akan keberadaan kita sebagai manusia. Sebagai manusia saudara, kita bisa sakit kapan saja. Sebagai manusia kita juga bisa sedih kapan saja, gembira kapan saja.
bahkan sebagai manusia kita bisa mati kapan saja. Sekali lagi saudara, ini membuktikan bahwa kita perlu menyadari keberadaan kita sebagai manusia. Kita hanya manusia saudara, manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Sekalipun kita berusaha mencoba sekuat tenaga, tapi kapan saja kita bisa menjadi lelah. Firman Tuhan katakan bahwa Allah menjadikan manusia dari debu tanah, dan kita tahu setiap orang yang mati tubuhnya akan kembali menjadi debu tanah. Lalu pertanyaannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat engkau dan saya menyadari keberadaanmu sebagai seorang manusia, apakah yang menjadi kebanggaanmu? Apakah yang menjadi kebanggaan kita hidup di tengah-tengah dunia ini saudara? Apakah yang menjadi kebanggaanmu menjalani tahun 2021 ini? Dan apakah yang engkau akan banggakan untuk menghadapi, menjalani tahun yang akan datang? Ini harus menjadi jelas dalam hidup kita saudara. Apakah sepanjang tahun ini engkau begitu membanggakan dan menggantungkan hidupmu kepada tabunganmu, asuransimu, sahammu, atau emas batanganmu? Apakah engkau mencoba menggantungkan atau menjaminkan hidupmu terhadap hal-hal yang demikian? Padahal kita tahu saudara, semuanya itu tidak menjamin kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan semuanya itu saudara tidak akan menjamin apa yang akan terjadi besok hari, karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada esok hari selain daripada Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi saudara, semuanya ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa kenyataan dan keberadaan kita hanyalah sebagai manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini saya mendapati, saya melihat, saya merasakan bahwa Tuhanlah yang telah membuat dan menjadikan saya ada, tegak berdiri seperti saat ini. Sepanjang tahun ini saudara, saya banyak berdoa meminta kepada Tuhan supaya di dalam melakukan bagian-bagian yang masih dipercayakan saya tidak dipermalukan. Saya berdoa supaya mendapat kekuatan untuk melakukan bagian-bagian yang masih Tuhan percayakan untuk saya kerjakan. Saya juga berdoa saudara-saudara supaya saya benar-benar bisa merasakan karya dan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Sebab ada begitu banyak orang yang menikmati berkat Tuhan tapi tidak benar-benar merasakan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan yang paling saya gumulkan saudara, saya berdoa bukan hanya supaya saya memperoleh berkat, tapi bagaimana supaya saya bisa menjadi berkat. Karena kadangkala kita terlalu sibuk meminta kepada Tuhan supaya kita meminta berkat, dikasih berkat, tapi lupa meminta supaya kita bisa bertanggung jawab terhadap berkat-berkat Tuhan itu. Siapa yang berani berdoa meminta berkat kepada Tuhan, itu artinya kita bertanggung jawab juga untuk menggunakan dan memakai berkat-berkat Tuhan itu untuk menjadi berkat juga. Dan saudara tahu, semuanya itu Tuhan perhatikan. Semuanya Tuhan kerjakan dengan sangat amat nyata dalam kehidupan saya. Saya menyadari saudara, keberadaan saya hanyalah sebagai seorang manusia. Untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Menghitung hari-hari artinya saudara kita semakin peka terhadap apa yang sebenarnya harus kita lakukan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Engkau harus tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu. Engkau harus tahu ke arah mana engkau harus berjalan. Dan engkau harus tahu dengan siapa engkau harus menjalaninya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu artinya saudara, kita juga harus melihat apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Kalau engkau hanya sibuk dengan kelebihan-kelebihanmu tanpa mau tahu kekuranganmu, maka dalam hal ini kita akan menjadi sombong. Tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan saudara, engkau harus sadar benar apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang telah engkau lakukan selama ini, apa dosa-dosa yang sudah engkau kerjakan, apa kejahatan-kejahatan yang sudah engkau lakukan di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu, maka kita belajar untuk mematikan, meninggalkan setiap kelemahan, kejahatan dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Itu artinya kita mau tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada kepekaan di dalam hati kita terhadap apa yang harus dan tidak harus kita kerjakan. Coba kita lihat saudara, sepanjang tahun ini, coba renungkan kesalahan dan dosa apa yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Inilah yang harus kita perbaiki. Kita bukan hanya saja mau hitung-hitungan tentang berkat Tuhan, tapi kita juga mau hitung-hitungan seberapa besar dosa kejahatan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan mau hanya sekedar hidup, tetapi hidupilah hidupmu saudara, dan hiduplah di dalam hidupmu. Bukan hanya sekedar asal aku nyaman, asal aku aman, ya oke lah. Asal aku tidak mengganggu orang lain, asal orang lain tidak ganggu aku, oke lah. Kalau aku bisa berbuat baik kepada orang, ya oke lah. Kadangkala saudara ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang berbuat baik kepadaku, aku akan bisa berbuat lebih baik lagi kepada mereka. Tapi persoalan saudara, jika ada orang yang berbuat jahat terhadap dirimu, apakah engkau akan juga menjadi lebih jahat daripada mereka? Ini adalah konsep yang tidak benar, yang seharusnya tidak menjadi prinsip anak-anak Tuhan. Tetapi yang paling perlu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu tidak hanya melekat, hanya sebatas di dalam pikiran kita. Firman Tuhan bukan hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan. Engkau tahu mungkin firman Tuhan berbicara tentang ini di kitab mana, di pasal mana. Kalau ada perlombaan cerdas cermat Alkitab, mungkin engkau banyak tahu tentang firman Tuhan. Tapi saudara, itu hanyalah sebuah pengetahuan yang tidak akan memiliki nilai kehidupan jikalau engkau tidak melakukannya. Firman Tuhan itu saudara bukan hanya sekedar membuatmu tahu mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Tetapi yang paling penting saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau tahu sesuatu tidak baik, jangan lakukan. Sebaliknya,
Jikalau engkau tahu sesuatu baik, maka engkau harus kerjakan. Tidak hanya cukup mengatakan aku tidak ambil bagian di dalam dosa mereka, di dalam tindak kriminal mereka, di dalam hal-hal yang tidak benar yang mereka lakukan. Tidak, saudara. Tapi bagaimana kita bisa mengambil bagian untuk tidak melakukan apa yang tidak benar, tetapi juga melakukan apa yang benar. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Kehidupan kita bernilai, saudara-saudara, saat kita juga telah mengisi hidup kita, hari-hari kita dengan hal-hal yang bernilai juga. Kualitas diri kita, kualitas hidup kita tergantung kepada apa yang sudah kita lakukan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Kualitas kehidupan kita terlihat seberapa peka dan seberapa bersedianya kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan nilai kualitas kehidupan kita akan terlihat kalau engkau mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan hanya sekedar untuk hidup. Karena nilai sebuah dari sekedar itu adalah nilai yang asal-asalan. Asal ada, asal hidup, sekedar menikmati, tidak maksimal, saudara. Tapi maksimalkanlah hidupmu dengan nilai-nilai yang sangat berguna melalui firman Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, hal yang perlu kita tahu dalam kehidupan kita, saudara, sepanjang kita menjalani tahun 2021 ini adalah bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu, saudara. Dia tahu hidupmu, dia tahu hidupku. Dia tahu apa yang engkau pikirkan, Tuhan juga tahu apa yang aku pikirkan. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu, Tuhan tahu apa masa depanmu, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi akan hari esok. Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada di masa sekarang. Tapi yang paling penting, saudara, engkau harus tahu adalah bahwa Tuhan juga ada di masa depan. Dia tahu segala sesuatu karena Tuhan itu maha kuasa. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Keterbatasan itu hanyalah milik kita sebagai manusia. Dan untuk itulah kita perlu menggantungkan hidup kita kepada Allah yang tidak terbatas. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemegahan terhadap dunia ini adalah hal yang salah. Kalau engkau mencoba membanggakan diri dengan apa yang ada padamu, maka celakalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita hanya manusia. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau ingin melakukan segala sesuatu, jikalau engkau ingin berjalan, jikalau engkau ingin berdiri, bahkan jika engkau sedang berlari, mintalah Tuhan menemanimu. Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, saudara, harus ada Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Engkau harus katakan, jikalau Tuhan menghendaki aku bisa melewati tahun 2021, ya terpujilah nama Tuhan.
Jika Tuhan menghendaki aku bisa memasuki tahun 2022, maka aku akan berjalan, aku akan berencana dan melakukan segala sesuatunya jika Tuhan menghendaki. Karena kita tahu saudara, kita terbatas dan Dia Allah yang tidak terbatas. Dia yang akan ambil bagian sepenuhnya dalam hidup kita. Tinggal kita bagaimana, apakah kita bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan atau tidak. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan terhadap hari-hari yang akan engkau hadapi dan jalani. Bersyukur terus, bersyukur kepada Tuhan dan minta Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan engkau. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang akan bisa menjalani kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Kita bisa melihat saudara bahwa tahun 2021 ini bukanlah tahun yang mudah. Tetapi walaupun demikian, kita bisa melihat dan merasakannya sendiri. Sekalipun tidak mudah saudara, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saya tahu ada begitu banyak rasa yang sudah kita alami sepanjang tahun 2021 ini. Ada perasaan gembira, ada perasaan sedih, ada perasaan khawatir. Tapi kenyataannya saudara, terhadap semua perasaan itu Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Tahun 2021, tahun 2022 hanyalah sebuah momen. Tapi yang menjadikan momen ini berkualitas adalah sekali lagi bagaimana kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan saudara. Semua karena kasih karunia-Nya. Untuk itu saya mau ingatkan kita semua, saya dan saudara, mari kita meninggalkan tahun 2021 ini dengan hati yang bersyukur. Dan mari kita memasuki tahun yang baru dengan hati yang diperbaharui juga. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik, tinggalkan pikiran-pikiran, prinsip-prinsip yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya, dan belajar memperbaharui hatimu, pikiranmu, hidupmu untuk dipakai lebih lagi untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Mintalah Tuhan memberkatimu dan mintalah juga supaya engkau mampu memakai berkat Tuhan untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi namanya. Selamat memasuki tahun baru 2022 saudara. Tuhan besertamu, Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kami begitu berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai langkah demi langkah, waktu demi waktu, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Kami melihat sendiri Tuhan, menyaksikan dan menikmati sendiri bagaimana Tuhan sudah melawat dan menjaga kami. Untuk itu kami nyatakan bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa, dan kami bukan siapa-siapa. Tuhanlah kemegahan kami, Tuhanlah kebanggaan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus-Mu Bapa memimpin kami, menyertai kami, sehingga di dalam memasuki tahun yang baru kami juga diperbaharui. Kami semakin peka, semakin mengerti, semakin tahu lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan demikian Bapa, kami tidak hanya sekedar hidup, tapi kami benar-benar mempersembahkan hidup yang berkualitas, semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 25 mewakili perasaan kita. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Tuhan, ajarilah kami untuk lebih mengasihi-Mu lagi, lebih dan lebih lagi, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, selamanya memuliakan Engkau, teguh selamanya di dalam Engkau, dan tidak goyah. 你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。一生爱你，一生敬拜你，一
一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱神，你，我们要一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。再一次来，我们说一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟再一次，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你。Kami mau mempergunakan hidup kami untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kami persembahkan hidup kami hanya untuk Engkau saja. 一生爱你， Selamanya mengikuti Engkau dan tidak goyah. 一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。我哪都不想去，只想日夜在你边走，献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你边走，献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。 Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Waktu begitu cepat berlalu. Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru. Tinggal beberapa jam lagi kita meninggalkan tahun 2021. Setelah ibadah ini, saya menghimbau kepada seluruh jemaat maupun simpatisan supaya bisa masuk ke dalam Zoom untuk merayakan perayaan All NU. Bagi Bapak Ibu yang merindukan Blestro yang ada di Zoom yang boleh mengikuti. Jadi Bapak Ibu, kami mengharapkan supaya bisa bergabung dalam perayaan All NU pukul 22.30 di dalam Zoom yang akan dibagikan oleh gereja di grup jemaat. Kemudian yang kedua,
kebaktian tahun baru tanggal 1 Januari 2022 akan diadakan jam 10 pagi secara online dan secara onsite. Kemudian hari Minggu tanggal 2 Januari gereja kita mengadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di gereja, bisa mengambil roti dan anggur sebelum tanggal 2 di pastori. Demikianlah warta malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita melewati tahun 2021, dan Tuhan akan terus menolong kita di tahun yang baru, tahun 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita terus memegang teguh firman Tuhan dan mengingatnya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Ingatlah akan janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikanmu kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah, Yesus selalu menjaga. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Meninggalkan kita. Selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah engkau takut. Janganlah takut bila badai menerpa. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Percayalah, Yesus selalu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tak akan pernah tinggalkanku. Selalu hadir dalam hidup kita. Selalu hadir dalam hidupku. Dia yang akan menuntun kita apabila kita jatuh. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya
air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir dalam hidupku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Betapa indahnya bila bersama dengan Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup Yakinlah ini hidup kita akan indah bila selalu bersamanya. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup menghapus air mata yang kita. sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Betapa indahnya bersama Dia. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang dari Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati Bapak Ibu untuk masuk di tahun yang baru. Dan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.